Pengakuan mengejutkan. Irfan Widianto yang ingin marah kepada Verdi Sambo saat sidang kasus Brigadir Yosua. Momen emosional kembali mewarnai lanjutan sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Desember 2022, lalu, dengan saksi Verdi Sambo. Saat itu Verdi Sambo hadir sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kasub Unit ISUB Direktorat 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Seusai Verdi Sambo memberikan kesaksiannya, Ketua Majelis Hakim menanyakan tanggapan terdakwa kepada Irfan Widianto atas kesaksian tersebut. "Siap, terima kasih Yang Mulia. Sepertinya mohon izin saya tidak ada tanggapan," jawab Irfan Widianto. Kemudian, Irfan tampak melepas mikrofonnya dan dia terlihat seperti menahan tangis. Mantan bawahan Verdi Sambo tersebut mengaku awalnya ingin marah sang Jenderal Bintang 2. "Awalnya saya ingin marah Yang Mulia," ucap Irfan. "Iya, bagaimana?" tanya hakim. Akhirnya, Irfan tidak memberikan tanggapan apa-apa terhadap kesaksian yang telah disampaikan oleh Sambo. "Saya tidak ada tanggapan Yang Mulia," jelas Irfan. Melihat Irfan Widianto yang tampak menahan tangis dan menahan amarah, hakim ketua kemudian berusaha menenangkan. "Marah yang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya. Itulah sesungguhnya orang yang paling kuat," kata hakim. "Ya, saya kira diam saja ya atas keterangan saksi, tidak ada tanggapan." "Baik, terima kasih kepada saksi ya, silahkan," sambung hakim. Momen emosional pun terjadi saat Verdi Sambo berdiri dan langsung menghampiri Irfan Widianto. Dia tampak menyalami dan mencium kening Irfan. Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini Irfan Widianto didakwa merusak CCTV yang membuat terhalangnya penyidikan dari kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Perbuatan tersebut dilakukan mantan Kasubnit ISUBDit 3 di Tipidum Bareskrim Polri itu bersama 6 orang terdakwa lainnya. 6 terdakwa lain yang dimaksud adalah Verdi Sambo, Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin, Cak Putranto, Hendra Kurnia, dan Agus Nurpatria Adipurnama. Mereka juga didakwa dengan berkas terpisah. Irfan didakwa dengan pasal 49 Yungto pasal 33 dan pasal 48 Yungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UITE. Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dan pasal 233 KUHP dan pasal 221 ayat 1 kedua Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Sebelumnya, Irfan Widianto menegaskan jika dirinya mendapatkan misi dari Agus Nurpatria mengganti DVR CCTV di sekitar Kompleks Polri, Duren 3 tanpa ada surat perintah. Menurutnya, ketika mengambil DVR CCTV atas perintah Agus Nurpatria di tempat kejadian perkara, TKP, Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, dirinya tidak memegang surat perintah dari Bareskrim Polri. "Menurut sepengetahuan saya karena perintah yang dikasih itu 2 titik di luar TKP. Jadi, menurut saya, yang memerintahkan itu berhak dan wewenang untuk memerintahkan saya untuk hal tersebut," ujar Irfan di PN Jaksel, Kamis, 15 Desember 2022. Mendengar kesaksian tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menanyakan terkait prosedur pengambilan DVR CCTV di TKP, apakah ada surat perintah dari Bareskrim terkait peristiwa tersebut. "Saudara mengambil itu, kan, ada prosedur, ya. Diawali ini, kan, bukan seketika sudah ada jeda waktu. Apa sudah ada surat perintah kepada saudara dari Bareskrim?" tanya jaksa. "Saya saat itu datang ke Duren 3, atas perintah Kanit saya langsung," sahut Irfan. "Saya tanya ada surat perintah tertulis dari Bareskrim," cecar jaksa. "Saya tidak tahu." "Tidak ada," tambah Irfan. Menurut jaksa, surat perintah merupakan hal penting dalam pengambilan tindakan hukum. Namun Irfan mengaku hingga saat ini tidak ada surat perintah pengambilan DVR CCTV di sekitar lokasi kejadian. "Itu yang penting, penting sekali. Kan, setiap ada tindakan hukum harus ada surat perintah." "Oke, tidak ada surat perintah." "Setelah kejadian ada nggak surat perintah menyusul kepada saudara yang diberikan setelah saudara ambil, adakah surat perintah ada tidak?" tanya jaksa lagi. "Tidak ada," jawab Irfan. "Sampai hari ini ada surat perintah?" cecar jaksa. "Tidak ada, biasanya surat administrasi," tegas Irfan.